Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Jumat. Biasanya Pak Hoirul menggunakan untuk bahasa Jawa, tetapi khusus untuk hari ini Pak Hoirul akan menggunakannya untuk pembelajaran tema. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran 6 di subtema yang pertama. Nah, sekarang kita menginjak subtema yang kedua. Tapi sebelumnya, anak-anak, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa awal pelajaran Abata. Berdoa cukup. Anak-anakku yang hebat sekalian, hari ini kita memasuki subtema 2 pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian siapkan terlebih dahulu buku elektronik yang sudah Pak Hoirul berikan, kemudian buku tulis dan alat tulis. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Banyak kewajiban dan hak kita di sekolah. Sekolah itu apa toh? Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar dapat mendapat banyak pengetahuan. Nah, di sekolah anak-anak itu bertemu dengan guru yang selalu ramah. Selain itu juga bertemu dengan banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang apa saja yang harus kita lakukan agar kamu senang di sekolah? Mari kita sama-sama belajar di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Ya, mari kita baca teks berikut. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Amatilah teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ya, sebutkan kalimat-kalimat tersebut. Ya, kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Rahasia anak pintar itu apa saja berdasarkan teks tersebut ya? Kita bisa menemukan rahasia anak pintar berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Berikutnya, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Lalu, banyaklah membaca dan berlatih. Kemudian,
jangan mudah menyerah. Yang berikutnya, bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Dan bertemanlah dengan banyak orang. Nah, itu tadi kalimat-kalimat penyelesaian masalah ya. Tadi masalahnya adalah apa rahasia anak pintar, dan rahasia anak pintar itu kalimat-kalimat tersebut berdasarkan teks. Selanjutnya berikut ini terdapat pernyataan. Kemudian adik-adik diminta untuk memberikan saran dari pernyataan berikut. Yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, sarannya apa untuk Udin? Ya, sarannya yaitu sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan karena dia tidak punya banyak buku. Nah, di perpustakaan itu terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Kemudian, pernyataan yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, saran untuk Lani, sebaiknya Lani membeli raket baru. Atau jika belum mampu, Lani bisa meminjam pada teman atau saudaranya yang memiliki raket. Lalu pernyataan yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Apa saranmu? Kita bisa memberikan saran untuk Dayu yaitu sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajari tari, ya, mengajari menari agar Dayu bisa menari dengan baik di depan tamu. Silahkan untuk dua pernyataan berikutnya, adik-adik coba buat sarannya secara mandiri. Yang selanjutnya, Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Coba saranmu bagaimana? Bu guru sebaiknya tidak harus membeli kertas baru ya. Karena kita harus menghemat penggunaan kertas. Itu kewajiban kita. Kita berhak menggunakan kertas, tapi kita wajib menghematnya. Nah, untuk kegiatan kelas, kita bisa menggunakan kertas bekas. Selanjutnya, bantulah Beni untuk menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Ya, perhatikan contohnya. Kita bisa menghitungnya dengan cara tadi mula-mula kertas yang tersedia adalah 500. Kemudian yang tersisa adalah 40. Maka kertas yang terpakai dapat kita hitung dengan cara kertas yang tersedia dikurangi kertas yang tersisa, yaitu 500 dikurangi 40. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 4 tidak bisa kita pinjam depannya. Ya. Sehingga di sini 10 dikurangi 4 hasilnya 6. 5 sudah dipinjam 1 berarti di sini sisanya 4. 4-nya kita turunkan, maka kertas yang terpakai adalah 460. Berikutnya, buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal, tentukan banyak kertas terpakai. Ya, kakak contohkan. Misalnya, banyak kertas di awal adalah 600. Di situ, kertas yang tersisa semuanya 40. Berarti kita membuat pengurangan ya.
Berapa dikurangi berapa yang hasilnya 40? Jika banyak kertas di awal 600, maka banyak kertas yang terpakai itu berapa? Kita bisa menghitungnya dengan 600 dikurangi 40. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 4 tidak bisa, pinjam depannya. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Nah, di sini sudah dipinjam 1 berarti sisa 5 kita turunkan. Maka banyak kertas yang terpakai adalah 560. Lalu nomor 2, misalnya banyak kertas mula-mula adalah 400. Nah, karena sisanya 40, maka banyak kertas yang terpakai berapa? Ya, kita hitung 400 dikurangi 40. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 4 tidak bisa, kita pinjam depannya. Ya, 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Di sini sudah dipinjam 1 berarti sisanya adalah 3. Kita turunkan 3-nya. Sehingga banyak kertas yang terpakai adalah 360. Silahkan untuk 3 kemungkinan berikutnya, coba adik-adik kerjakan secara mandiri. Berikutnya, buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Tentukan banyaknya kertas tersisa. Lalu, buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Nah, ini misalnya, Udin membeli 2 rim kertas. Setelah ia gunakan untuk membuat tugas sekolah, kertas yang tersisa adalah 120 lembar. Berapa lembar kertas yang ia gunakan untuk membuat tugas sekolah? 2 rim kertas jumlahnya ada 1000 lembar ya. 1000 lembar. Setelah digunakan untuk membuat tugas sekolah, mungkin membuat tugas sekolah selama 1 tahun misalnya. Kemungkinan yang sudah digunakan oleh Udin, kita bisa menghitungnya dengan 1000 dikurangi 120. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi 2 tidak bisa, kita pinjam depannya. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Nah, di sini tadi 10 ya, 10 sudah dipinjam 1 berarti sisanya adalah 9. 9 dikurangi 1 hasilnya adalah 8. Sehingga kertas yang sudah dipakai oleh Udin adalah 880. Nah, silakan coba adik-adik buat kemungkinan yang lain ya. Selanjutnya, ayo menari. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Gerakan yang pertama, tegak berdiri, lalu berputar ke kanan ya, sambil memperhatikan gambar dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Lalu yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Ya, adik-adik sambil memperhatikan gambarnya ya. Kemudian melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, setelah selesai gerakan 1, 2, dan 3, kalian kembali ke gerakan pertama.
Kamu juga dapat menciptakan gerakan kaki sesuai dengan keinginanmu. Agar kamu pandai menari, harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Untuk bekerja sama dengan orang tua, silahkan dengarkan cerita tentang pengalaman orang tua kalian, serta dengarkan juga saran mereka untuk belajar dengan giat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Untuk anak-anak jangan lupa tinggalkan komentar dengan nama dan nomor absen agar bisa menjadi syarat kehadiran bagi kalian. Kemudian juga Pak Khairul berpesan kepada kalian, tugasnya silakan dikerjakan. Nanti akan ada aba-aba untuk mengumpulkan dari Pak Khairul nggih, mengumpulkan ke sekolahan. Jadi nanti bisa dinilai oleh Pak Khairul. Kemudian Pak Khairul berpesan kepada kalian, tetap sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, serta hafalannya dijaga. Serta jalankan protokol kesehatan 3M. Iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aman, kita aman ketika kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak menyentuh wajah, serta menghindari kerumunan. M yang ketiga adalah imun, makan makanan yang bergizi dan melakukan olahraga secara rutin. Dan jangan lupa kita semua nanti berdoa nggih, agar pandemi ini segera selesai dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Pak Khairul mohon maaf ya anak-anak jika dalam video ini terdapat salah kata, suara yang kurang jelas maupun berisik. Pak Khairul mohon maaf. Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.